Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Gara-gara saya lupa password, maka m-banking saya terblokir secara otomatis. Sehingga beberapa hari ini saya mengalami kerepotan kalau harus transfer atau melakukan transaksi lewat m-banking. Gara-gara lupa password, saya diblokir. Sehingga fasilitas dari m-banking itu tidak bisa saya nikmati. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang beriman pasti percaya bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang siap menolong kita. Allah sumber sukacita, damai sejahtera dan kekuatan kita menghadapi hidup. Dan kita percaya sungguh-sungguh, tetapi pada kenyataannya seringkali kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan damai sejahtera. Bahkan kita merasa putus asa dengan hidup ini dan tidak bergairah menghadapi hidup ini. Apalagi dengan pandemi yang tidak kunjung selesai dan kita tidak tahu kapan berakhir, membuat kita gelisah. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera? Bahkan hidup kita dilanda kekhawatiran, tidak ada gairah dan tidak ada semangat. Padahal Allah adalah Allah yang sangat memperhatikan dan sangat peduli dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Mari saya terberkati oleh kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 15. Kita punya Allah yang luar biasa baik. Perhatikan ayat ini. 2 Tawarik 7 ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ini adalah pernyataan dari Allah kepada Salomo setelah Salomo berhasil membangun bait Allah. Sekali lagi saya katakan, sekarang mataku, kata Allah, terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dalam terjemahan lain dikatakan menarik sekali, now I will be attentive and responsive. Allah adalah Allah yang sangat atentif dan sangat responsif terhadap setiap seruan doa-doa kita, terhadap setiap keadaan kita yang kita bawa kepada Tuhan. Tetapi kenapa kita masih bisa kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan menghadapi hidup ini? Justru sebaliknya, kita merasa lemah, kita merasa khawatir, kita merasa takut, gelisah dengan kehidupan ini. Banyak masalah dalam kehidupan kita, dan itu menawarkan hati kita. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi relasi kita dengan Allah terblokir. Kalau kita membaca ayat 14 dari 2 Tawarik 7, di sana sebenarnya ada syarat dan ketentuan yang berlaku bagaimana berkat pemulihan daripada Allah itu bisa berlaku. Mari kita membaca ayat 14 dari 2 Tawarik 7. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mari kita koreksi kenapa kita kehilangan sukacita, damai sejahtera dan daya juang untuk hidup ini. Bisa jadi saluran rahmat Tuhan itu tertutup, terblokir karena kealpaan kita, seperti saya lupa akan password kita. Mungkin password yang Tuhan sediakan tidak kita gunakan dan kita melupakan password itu. Di ayat 14 ditunjukkan, kepada umatku yang menyebut namaku, yang merendahkan diri, berdoa, menyeru namaku, kemudian berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu adalah password yang Tuhan sediakan untuk kita bisa membuka pintu rahmat. Karena Allah jelas mengatakan, kalau itu semua kita lakukan, maka rahmat, pemulihan, pengampunan dosa akan menjadi bagian saudara dan bagian saya. Dan jelas akan diikuti dengan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, gairah, semangat menghadapi hidup ini. Ingat, ayat 15 itu menjadi hal yang luar biasa. Dia adalah Allah yang will be attentive and responsive. Allah yang perhatian dan akan bertindak untuk menolong saudara dan menolong saya. Sudahkah saudara mengalami perhatian dan kepedulian Allah? Kalau itu belum, mungkin ada relasi yang terhambat karena dosa dan keberadaan kita yang lupa password berkat dari Allah. Selamat menjalani kehidupan yang diberkati
dan dirahmati oleh Allah. Tuhan memberkati.